के बारे में नहीं सोचा। क्या वो थी? तुम्हारे आगे बढ़ने की दुआएं मैंने मांगी। संगीता, कबूल है? कबूल है। कबूल है। मुबारक हो, मुबारक हो। ख्वाबों में आया करो। मैंने उसे छोड़ तो दिया, पर छोड़ नहीं पाया। Halo Dos, kembali lagi bersama Minsai di channel seputar Bollywood. Kali ini Minsai akan menceritakan alur cerita film Azhar film tahun 2016. Film ini dibintangi oleh Emran Hasmi sebagai Azhar, Lara Dutta sebagai Mira, Nargis Fahri sebagai Sanggita, Prachi Desai sebagai Nauren, serta beberapa artis lainnya. Film Azhar adalah sebuah film drama olahraga biografi berbahasa Hindi yang dirilis pada tahun 2016. Film ini mengisahkan tentang kehidupan pemain kriket India yang bernama Azhar, serta skandal yang terjadi dalam hidupnya. Jika kalian suka dengan video-video yang ada di channel ini, silakan subscribe dan nyalakan loncengnya. Film ini dimulai dengan pemain kriket India yang bernama Azhar mencetak 1 abad dalam pertandingan tes kriketnya yang ke-99. Tetapi Azhar segera menghadapi tuduhan pengaturan pertandingan karena namanya dikaitkan dengan seorang bandar pertandingan yang bernama M.K. Sharma alias Saun yang saat ini berbasis di London. Karena tuduhan itu, Azhar pun dipanggil oleh Dewan Kriket India dan Dewan Kriket India menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada Azhar dan melarang Azhar untuk bermain kriket lagi. There is nothing more we can do for you. Berita tentang pengaturan pertandingan yang dilakukan oleh Azhar menjadi topik utama di seluruh India. Banyak penggemar kriket yang kecewa kepada Azhar. Berita di televisi menampilkan berita tentang Azhar dan para penggemar melakukan demo menunjukkan kekecewaan mereka kepada Azhar. Bahkan Azhar yang dulunya dihormati dan dieluh-eluhkan oleh semua orang kini dipandang sebagai pengkhianat negara. Karena kalau di India ya Dosia, kriket sepenting itu kayak sepak bola di Indonesia. Azhar memutuskan untuk menggugat larangan bahwa dia dilarang bermain kriket seumur hidup di pengadilan dengan bantuan teman pengacaranya yang bernama Reddy. Awalnya, Reddy menolak untuk membantu Azhar karena menurut Reddy permasalahan Azhar melibatkan satu negara Dos. Namun akhirnya Reddy mau membantu Azhar karena Reddy merupakan teman baiknya Azhar. Adegan kembali ke tahun 1963. Ketika Azhar dilahirkan dari keluarga kelas menengah yang tinggal di Hyderabad. Kakek kandung Azhar yang sudah tua memimpikan Azhar memainkan 100 tes untuk tim India dan memoti Azhar yang saat itu masih muda yang sedang ditindas oleh temannya untuk menjawab teman-temannya dengan keterampilan memukul kriketnya. Saat itu Azhar sedang bermain kriket dengan teman-temannya. Tahun-tahun berlalu, Azhar kini telah dewasa. Azhar muda berangkat untuk pertandingan pemilihan tim kriket nasional India di Mumbai. Sebelum pergi, Azhar berpamitan kepada kakeknya yang saat itu terbaring sakit di atas ranjangnya. Azhar pun berangkat ke Mumbai untuk tes pemilihan tim kriket. Pada hari pertandingan, Azhar menerima kabar buruk yang mengejutkannya, yaitu kabar tentang kematian kakeknya. Azhar sangat sedih pastinya mendengar kabar kematian sang kakek. Meski demikian, Azhar tetap berpartisipasi dalam pertandingan kriket nasional India sesuai dengan keinginan terakhir kakeknya. Azhar memukul bola dengan sangat bagus dalam seleksi itu. Azhar mengesankan para penyeleksi dengan pukulannya. Kemudian Azhar mendapatkan tempatnya di tim kriket nasional India. Azhar pun mulai bermain untuk tim kriket nasional India dan setiap pukulan Azhar selalu membawa kemenangan untuk India. Segera Azhar menjadi pahlawan nasional Dos dengan mencetak 3 abad berturut-turut dalam 3 pertandingan tes pertamanya.
Seketika Azhar menjadi idola para penggemar kriket di seluruh India karena permainannya yang dinilai sangat bagus top markotop. Azhar kemudian pulang ke kampung halamannya. Lah ternyata nih, di kampung halamannya keluarga Azhar sudah menemukan seorang gadis untuk dijodohkan dengan Azhar. Gadis itu bernama Nauren. Pertemuan pertama Azhar dan Nauren sangat lucu karena Azhar sangat gugup dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengesankan Nauren yang sangat-sangat cantik pastinya. Nauren hanya tersenyum melihat tingkah Azhar yang lucu. Pertemuan kedua mereka berlangsung lancar di mana Azhar tidak terlalu gugup berbicara dengan Nauren dan Nauren mengambil langkah pertama untuk bisa dekat dengan Azhar. Segera dalam waktu singkat Azhar menikahi Nauren dalam upacara pernikahan yang sangat sakral. कबूल है कबूल है Azhar dan Nauren memulai kehidupan pernikahan yang bahagia. Seperti kebanyakan pengantin baru pada umumnya, Azhar tidak bisa jauh dari Nauren. Azhar terpesona pada setiap tindakan yang dilakukan oleh Nauren. Selain cantik, Nauren juga sangat taat beribadah dan menjadi istri yang selalu ada dan selalu mendukung Azhar. Kemudian Azhar harus berangkat untuk pertandingan selanjutnya. Sebelum berangkat, pastinya Azhar berpamitan kepada Nauren dan Nauren memberikan berkahnya kepada Azhar. Dalam pertandingan terbaru, India menang dalam pertandingan itu dan Azhar mempersembahkan kemenangannya untuk Nauren. Azhar dan Nauren menjalani hubungan jarak jauh, namun meski begitu Azhar dan Nauren setiap hari selalu menyempatkan untuk bertanya kabar lewat sambungan telepon. Setelah kekalahan melawan Pakistan pada tahun 1991, Presiden Dewan Kriket India memanggil Azhar untuk pertemuan tatap muka. Azhar bertemu dengan Dewan Kriket India di lapangan kriket. Tidak ada orang lain selain mereka berdua, hanya Azhar dan pemimpin Dewan Kriket India. Dalam pertemuan itu, Azhar awalnya takut dicoret dari tim, namun Azhar terkejut saat ditawari posisi kapten tim kriket nasional India oleh Dewan Kriket India. Beberapa pemain senior seperti Manoj, Rafi, dan Navjot tidak menyukai penunjukan Azhar sebagai kapten tim karena mereka lebih senior dari Azhar, sedangkan Azhar adalah pemain baru. Rafi, Manoj, dan Navjot tidak ingin menerima perintah dari pemain yang lebih muda dan kurang berpengalaman seperti Azhar. Namun pemain senior lainnya yaitu Kapil Dev mendukung dan mendorong Azhar untuk fokus pada tugasnya sebagai kapten tim kriket nasional India. Film yang menceritakan tentang Kapil Dev ini sudah difilmkan dengan judul 83 Dos yang dibintangi oleh Ranveer Singh dan Deepika Padukone. Saat bermain di pertandingan India-Pakistan, pemain lawan mengejek Azhar. Azhar terpacu untuk menang dan mengalahkan tim lawan yaitu tim Pakistan. Azhar bermain dengan sangat baik dan memimpin timnya menuju kemenangan dan segera Azhar menjadi kapten tim yang sukses. Nama Azhar semakin terkenal karena berhasil membawa kemenangan dan menjadi kapten yang baik untuk tim kriket nasional India. Azhar benar-benar berada di puncak karir. Kehidupan pribadi Azhar berubah ketika dia bertemu dengan mantan Miss India dan aktris Bollywood terkenal yaitu Sangeeta Bijlani. Pertama kali Azhar melihat Sangeeta di kolam renang saat Azhar menghabiskan waktunya dengan tim kriketnya. Azhar terpesona pada penampilan seksi Sangeeta. Azhar dan Sangeeta kemudian terlibat dalam kerjasama syuting film iklan. Awalnya Sangeeta dan Azhar terlibat aksi saling sindir. Saat itu Sangeeta dicerca banyak pertanyaan oleh para wartawan. Azhar tahu bahwa Sangeeta merasa tidak nyaman saat dikerubungi dan didekati oleh banyak wartawan. Azhar membantu Sangeeta keluar dari kerumunan wartawan dan Azhar juga menghibur Sangeeta yang sedang bersedih.
Seketika Azhar jatuh cinta pada Sanggita Bijlani yang merupakan mantan tunangannya Salman Khan. Azhar menyadari bahwa dia salah karena dia sudah memiliki istri. Namun, saat bersama dengan Nauren dan menghabiskan waktu bersama Nauren, Azhar selalu mengingat Sanggita. Sanggita juga menyukai Azhar, tetapi Sanggita sadar bahwa Azhar sudah menikah dan sudah memiliki keluarga. Jadi Sanggita memperingatkan Azhar untuk menjauh darinya. Scene beralih saat Nauren dan Azhar pergi menonton film di bioskop. Mereka berdua menonton film Sanggita dan lagi-lagi Azhar memikirkan Sanggita. Saat menonton film itu, Azhar tidak fokus pada filmnya, melainkan fokus Azhar pada Sanggita yang bermain di film itu. Meski sudah dinasehati oleh Sanggita untuk menjauh darinya, Azhar tergila-gila dengan kecantikan Sanggita dan tidak mendengarkan nasihat Sanggita untuk menjauh darinya. Bahkan nih dos, suatu hari Azhar yang sudah kesemsem sama Sanggita mengirim banyak karangan mawar untuk Sanggita. Dan saat di sebuah pesta, Azhar selalu cundang, curi-curi pandang pada Sanggita yang sangat cantik. Dan kebetulan kalau tidak salah, saat itu Sanggita baru saja gagal menikah dengan babang tampan babangnya Minsa, yaitu Salman Khan. Yap, benar sekali, jadi Sanggita Bijlani ini merupakan mantan pacar atau mantan tunangannya Salman Khan. Sebenarnya Sanggita menolak untuk dekat dengan Azhar dan menjaga jarak dengan Azhar karena Sanggita tahu Azhar sudah memiliki istri. Namun karena mereka berdua ini sudah memiliki perasaan dan Azhar meyakinkan Sanggita bahwa dia memang benar-benar mencintainya, akhirnya Sanggita mau menjalin hubungan dengan Azhar meskipun hubungan mereka ini sebenarnya sudah tercium oleh awak media. Singkat waktu, Azhar dan Sanggita mereka mulai berkencan dan menghabiskan banyak waktu bersama. Namun, Azhar dan Sanggita merahasiakan hubungan mereka karena Azhar dan Sanggita tidak ingin nama mereka menjadi jelek atas hubungan yang sedang mereka jalin. Karena Azhar kan sudah punya istri dos. Seiring menghabiskan waktu dengan Sanggita, Azhar juga menghabiskan waktu dengan istri sahnya yaitu Nauren. Nauren tidak pernah meragukan Azhar dan selalu percaya serta mendukung Azhar. Jadi Nauren ini tipe-tipe istri yang nurut dan percaya sama suaminya. Padahal suaminya ada main belakang. Suatu hari saat pertandingan, lagi-lagi India menang. Dalam wawancaranya, Azhar mengatakan bahwa dia mempersembahkan kemenangannya untuk orang yang dia cintai. Nauren yang saat itu melihat kemenangan Azhar yang disiarkan langsung di TV, mengira Azhar mempersembahkan kemenangannya untuk dirinya, seperti yang dilakukan oleh Azhar sebelum-sebelumnya. Namun ternyata dos, kali ini Azhar mempersembahkan kemenangannya untuk Sanggita Bijlani. Dan disitulah kabar perselingkuhan Azhar dan Sanggita terkuak. Azhar tidak punya pilihan lain selain mengumumkan perselingkuhannya dengan Sanggita secara terbuka. Berita perselingkuhan Azhar dan Sanggita terkuak dan menjadi berita besar di industri perfilman India. Nauren tentu saja sangat sedih mengetahui suaminya telah selingkuh. Azhar pun datang untuk menemui Nauren. Nauren benar-benar marah dan meluapkan kemarahannya kepada Azhar. Nauren mengatakan bahwa dia selalu setia pada Azhar. Dia selalu berdoa kepada Tuhan untuk kesuksesan Azhar. Namun Azhar justru meninggalkan Nauren dan berselingkuh dengan Sanggita. तुम्हारे आगे बढ़ने की दुआएं मेरे माँ मुझे पीछे। Nauren tidak ingin Azhar terpaksa tinggal dengannya. Patah hati, Nauren meminta cerai, namun Azhar menolak untuk menceraikan Nauren. Tidak lama kemudian, Azhar melakukan poligami dan menikahi Sanggita. Namun Nauren tidak kuat. Dan pada akhirnya
Azhar menceraikan Nauren. Azhar tentu lebih banyak menghabiskan waktu dengan Sanggita dan tinggal di Mumbai, sementara Nauren tinggal di kampung halaman Azhar yaitu di Hyderabad dengan kedua anaknya. Selama pertandingan kriket melawan Hindia Barat, Azhar bertengkar dengan rekan setimnya yaitu Manoj karena menurut Azhar, kecepatan lari Manoj sangat lambat sehingga tidak bisa mencetak skor pertandingan yang diinginkan dan membiarkan tim kalah. Manoj dikeluarkan dari pertandingan berikutnya dan Azhar sebagai kapten tim memimpin tim kriket India menuju kemenangan. Manoj dipermalukan dan bersumpah untuk membalas dendam pada Azhar karena telah dikeluarkan dari tim kriket nasional India. Di tahun-tahun terakhir karirnya di dunia kriket, Azhar yang terkenal dengan gaya hidupnya yang mewah dan bergelimang harta menjadi perhatian para pengatur pertandingan. Kemudian Azhar didekati oleh M.K. Sharma yang memperkenalkan dirinya kepada Azhar. Dan kemudian M.K. Sharma yang merupakan bandar menawari Azhar uang 10 juta rupiah untuk kalah dalam pertandingan kriket selanjutnya melawan Sri Lanka. Melihat banyak uang ada di depan matanya, Azhar tergiur dan dengan ragu-ragu Azhar menerima uang itu. Dan dalam pertandingan kriket melawan Sri Lanka itu, tim kriket nasional India kalah, sementara Sri Lanka memenangkan pertandingan. Saat itulah kemenangan Sri Lanka dan kalahnya India menjadi skandal besar di dunia. Kembali ke masa sekarang, setelah skandal pengaturan skor, Azhar kini menghadapi kritik nasional dari semua pihak, terutama para pecinta kriket. Banyak orang melakukan demo, foto Azhar dibakar dan dirusak di mana-mana. Seorang jaksa wanita terkenal yang bernama Mira. Sebenarnya Mira ini awalnya adalah penggemar berat Azhar. Namun karena kasus ini, Mira merasa kecewa pada Azhar dan Mira harus bersikap profesional atas pekerjaannya. Mira sedang membangun kasus yang kuat terhadap Azhar berdasarkan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Manoj, Rafi, Navjot, dan beberapa pemain kriket lainnya atas kasus pengaturan pertandingan. Mira juga menggunakan laporan komisi penyelidikan yang dibentuk oleh Dewan Kriket India atas kasus pengaturan pertandingan yang dilakukan oleh Azhar. Secara diam-diam, Mira bertemu dengan bandar M.K. Sharma untuk mengumpulkan lebih banyak bukti yang memberatkan Azhar. Selain menemui M.K. Sharma, Mira juga menemui Nauren. Mira menanyakan banyak pertanyaan pribadi kepada Nauren yang membuat Nauren merasa tidak nyaman pada pertanyaan yang diajukan Mira kepadanya. Selain itu, Mira juga meminta Nauren untuk menjadi saksi kasus tersebut. Tapi Nauren menolak untuk menjadi saksi dan memberatkan Azhar karena menurut Nauren belum tentu Azhar melakukan hal tersebut. Sementara itu Azhar dan pengacaranya yaitu Reddy kesulitan menemukan bukti bahwa dia tidak bersalah karena tidak ada rekan pemain kriket yang siap membantunya menjadi saksi di pengadilan. Azhar sudah menghubungi teman-teman pemain kriket untuk menjadi saksi di pengadilan. Namun sayangnya tidak ada satupun teman pemain kriket yang mau menjadi saksi untuk Azhar di pengadilan. Untuk mendapatkan kembali ketenarannya dan memperbaiki nama baiknya yang rusak, Azhar menghadiri upacara pembukaan pusat kebugaran. Sayangnya di pembukaan pusat kebugaran itu, Azhar malah dihina oleh banyak orang, termasuk oleh pemilik pusat kebugaran. Scene beralih pada persidangan yang dimulai dengan banyak sekali drama dan bukti-bukti yang dikeluarkan Mira untuk memberatkan Azhar. Saat ini Azhar benar-benar berada di bawah dan sangat stres memikirkan semua tuduhan yang dituduhkan kepadanya. Teman sekaligus pengacara Azhar yaitu Reddy berusaha semaksimal mungkin membantu Azhar menangani kasus yang menimpa Azhar. Nauren dan Sanggita sebagai istri Azhar tetap mendukung Azhar selama proses persidangan yang cukup menguras waktu. Mira sebagai seorang pengacara handal yang keras kepala mencari banyak bukti dan saat di persidangan berikutnya, Mira terus menyudutkan Azhar di pengadilan.
Reddy yang tidak punya bukti akan kasus Azhar hanya diam dan tidak bisa berbuat banyak untuk sahabatnya. Court is adjourned till the next date. Setelah perjuangan hukum yang panjang selama 8 tahun lamanya, yaps, benar sekali dos, kasus Azhar ini berjalan selama 8 tahun. Menangani kasus Azhar yang tidak ada habisnya, Reddy akhirnya membuat terobosan. Reddy mencari berkas-berkas lama akan kasus Azhar dan Reddy menemukan kejanggalan. Pada akhirnya Reddy membuka kembali kasus Azhar dan membuktikan di pengadilan bahwa laporan Komisi Penyelidikan tentang pengaturan pertandingan yang dilakukan oleh Azhar sebagai kapten tim nasional kriket India hanyalah prasangka dan suatu tuduhan yang salah. Pada persidangan itu Reddy membuktikan bahwa Komisi Penyelidikan melaporkan Azhar atas pengaturan pertandingan dibayar oleh Dewan Kriket India itu sendiri. यानी सच बोलना था. Reddy bahkan mempertanyakan keaslian rekaman operasi tangkap tangan Azhar karena pada saat operasi tangkap tangan yang dilakukan pada Azhar tidak ada satupun saksi yang disumpah sehingga tidak dapat dianggap sebagai kebenaran. Mira sebagai pengacara lawan juga mulai menemukan titik terang terhadap bukti yang dimiliki oleh Reddy atas kasus Azhar. Persidangan pun ditunda. Kemudian Mira juga mencari bukti lain. Saat persidangan berikutnya, Azhar mengungkapkan bahwa ia mengambil uang sebesar 10 juta rupiah dari Bandar M.K. Sarma bermaksud untuk menjauhkannya dari anggota tim lainnya dan mengalahkan tim India melawan Sri Lanka. Jadi awalnya ini Azhar mengiyakan tawaran yang diberikan oleh M.K. Sarma. Namun Azhar kemudian berubah pikiran dan lebih mementingkan kemenangan bagi negaranya. Azhar mencetak babak kemenangan pertandingan membuat para pencinta kriket bahagia. Jadi pada saat itu Azhar mengembalikan semua uang yang diberikan oleh M.K. Sarma kepadanya. मैंने वापस भिजवा दिया. Di hari terakhir persidangan, Nauren yang merupakan mantan istri dari Azhar dan Sanggita yang merupakan istri sah Azhar saat ini, serta anak-anak Azhar dari pernikahannya dengan Nauren menghadiri sidang. Mereka semua menunjukkan dukungan untuk Azhar. Saat di persidangan terakhir itu Azhar terbukti tidak bersalah. Hakim membebaskan Azhar dari semua tuduhan yang selama ini dijatuhkan kepadanya. Azhar sangat bahagia akan itu. Is closed. Kedua istri Azhar yaitu Nauren dan Sanggita juga sangat bahagia karena Azhar tidak terbukti bersalah dan tuduhan yang selama ini dituduhkan kepada Azhar tidak terbukti. Seketika Azhar langsung memeluk Nauren. Setelah itu Azhar memeluk Sanggita. Sementara Reddy sangat lega karena dia bisa membantu sahabatnya. Bersama dengan Nauren dan Sanggita serta anak-anaknya, Azhar keluar dari pengadilan dengan para penggemar meneriakan nama Azhar di latar belakang. Mira yang selama ini menentang Azhar mendapat surat dari Azhar dan Azhar disambut oleh banyak penggemar kriket di depan pengadilan serta para wartawan yang sudah siap untuk mewawancarainya. Dalam putusan terakhirnya, pengadilan mencabut larangan bermain kriket India yang dijatuhkan pada Azhar sehingga Azhar dapat kembali bermain kriket dan membersihkan namanya yang tercoreng karena kasus pengaturan pertandingan yang selama ini dituduhkan kepadanya. Dan film pun berakhir. Informasi buat kalian yang tidak tahu dos, Sanggita Bijlani yang diceritakan di film ini merupakan mantan pacar atau mantan tunangan Salman Khan. Pada tahun 1985 saat syuting iklan, Azharuddin atau yang akrab dipanggil Azhar bertemu dengan Sanggita untuk pertama kalinya. Dan itu adalah cinta pada pandangan pertama bagi mereka berdua. Lalu pada 14 November tahun 1996, Sanggita Bijlani menikah dengan Azhar
di Hotel Taj Mahal di Mumbai. Mereka menghabiskan 14 tahun kebahagiaan pernikahan. Namun, pernikahan Sanggita dan Azhar yang telah berjalan selama 14 tahun harus hancur karena berbagai laporan mulai muncul di media yang mengklaim perselingkuhan antara Azhar dan seorang pemain bulu tangkis India yang bernama Jwala Gutta. Dan pada tahun 2010, Azhar dan Sanggita Bijlani resmi berpisah. Pernikahan Azhar dan Sanggita tidak dikaruniai anak, dan saat ini menurut kabar terbaru, Azhar menikah untuk ketiga kalinya dengan seorang wanita bernama Sanon Mary. Sementara Sanggita Bijlani meski sudah berusia setengah abad masih terlihat cantik dan masih eksis, masih terlihat warawiri di industri perfilman Bollywood. Bahkan Sanggita Bijlani ini masih sering bertemu dengan mantan tunangannya yaitu Salman Khan. Hingga saat ini juga hubungan Sanggita Bijlani dengan Salman Khan juga masih terjalin sangat-sangat baik. Selain itu, yang menjadi ready yang berperan sebagai pengacara sekaligus sahabat Azhar adalah Kunal Roy Kapoor yang merupakan kakak dari Aditya Roy Kapoor dan adik ipar dari Vidya Balan. Jadi Kunal Roy Kapoor ini 3 bersaudara dos. Yang pertama adalah Siddharth Roy Kapoor yang menikah dengan aktris Bollywood Vidya Balan. Yang kedua Kunal Roy Kapoor dan yang ketiga yaitu Aditya Roy Kapoor. Jadi itu dos alur cerita dari film Azhar, film tahun 2016. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa buat selalu support channel seputar Bollywood Pirmilengge.